warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang ekonomi Islam. Selama ini, ekonomi Islam juga disebut dengan ekonomi syariah. Kedua istilah ini merujuk pada makna yang sama dan hanya berbeda pada pemakaian katanya. Mengutip dari buku Konsep Ilmu Ekonomi pada tahun 2020, terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan nilai-nilai ketuhanan. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan utama dari sistem ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari penerapan syariat agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam. Menurut Abu Zahro, seperti dicatat dalam buku Memahami Ekonomi pada tahun 2018, terdapat 3 sasaran utama yang menjadi tujuan dari ekonomi syariah. Yang pertama, setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya, sekaligus dapat membentuk penyucian jiwa. Dan yang kedua, penegakan keadilan di masyarakat mencakup bidang hukum dan muamalah. Dan yang ketiga, dicapainya keselamatan keyakinan jiwa, akal, keluarga, dan keturunan, serta harta benda. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengutip dari modul ekonomi pada tahun 2018 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 6 prinsip ekonomi Islam beserta penjelasannya. Yang pertama, larangan ma'isyir. Tidak memberikan adanya perjudian di dalam kehidupan ekonominya. Dan yang kedua, larangan gharar atau penipuan. Tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi dan semacamnya yang sifatnya menipu orang lain. Dan yang ketiga, larangan hal haram. Larangan ini tidak memperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan cara tidak baik atau transaksi barang yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, larangan zolim. Larangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. Yang kelima, larangan ikhtikhar. Tidak boleh ada penimbunan barang yang nantinya merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan penimbun. Dan yang keenam, larangan riba. Tak diperbolehkan ada tambahan dana atas transaksi kecuali yang memberikan uang lebih tersebut secara ikhlas. Ya, hanya segitu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.